Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ianatul Irwana, NIM 2041150200022. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam mengenai tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Kemudian asas-asas OJK ada asas independensi, bahwa OJK melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian ada asas kepastian hukum. Di sini bahwa OJK bekerja sesuai peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian ada asas kepentingan umum. Di sini penyelenggara atau nasabah semua diberi peraturan dan pengawasan. Yang terpenting kepentingan umum terjaga dan terlindungi. Kemudian yang keempat ada asas keterbukaan. Dalam asas ini, pihak OJK terbuka dalam pengawasannya atau pelaksanaannya. Kemudian ada asas profesialisme. Nah, dalam asas ini orang-orang yang terlibat dalam OJK ini adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan tinggi atau potensi tinggi sesuai bidangnya, serta bekerja secara objektif dan profesional. Kemudian ada asas integritas. Orang-orang yang mempunyai jabatan di OJK adalah orang yang taat aturan dan amanah. Jadi mereka tahu bahwa mereka diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada asas akuntabilitas. Nah, dalam asas ini apa yang mereka lakukan terlaksana dengan baik dan terdokumentasi dengan baik. Mereka itu bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian selanjutnya ada tugas OJK. Tugas OJK yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian selanjutnya, wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan dan industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Kemudian yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ke-10 atau yang terakhir, OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.